yang ngitung apa kita? Capital budgeting. Tapi fokusnya kepada apa? Ayo, apa? Apa yang kita pelajari minggu lalu? Betul, capital budgeting, tapi lebih ke mana, ke apanya? Hari ini juga capital budgeting ya. Jadi hari ini tetap kita melanjutkan capital budgeting. Hari ini adalah teknik-teknik capital budgeting atau decision kriteria ya. Nah, kalau minggu lalu itu capital budgeting, tapi fokus kita pada apanya? Ayo, bukan minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu ya. Minggu lalu saya nggak hadir ya, soalnya ada kegiatan. Apa itu? Ayo. Cash Kalau flow bukan Ibu? iya betul, cash flow ya. Kemarin itu kan kita mempelajari tentang cash flow, bagaimana kita mengukur cash flow ya kan. Ada tiga macam cash flow yang kita hitung. Yang pertama apa? Yang pertama itu apa? Ada 3 cash flow kan? Yang pertama Initial investment Ibu. ya, initial investment ya, initial cash flow, initial investment. Yang kedua Operating cost, yang ketiga terminal cash flow Ibu. oke, iya betul Indi ya. Jadi ada kita menghitung initial cash flow-nya. Biasanya umumnya adalah negatif ya, umumnya berupa outflow, arus kas keluar. Kemudian operating cash flow itu umumnya biasanya itu berupa arus kas masuk inflow ya. Dan yang terakhir itu adalah terminal cash flow. Juga biasanya berupa cash inflow juga ya. Jadi ada tiga jenis cash flow yang kita hitung kemarin. Nah, nanti tujuannya apa kita menghitung cash flow ini? Itu untuk apa? Mengapa kita menghitung cash flow itu? Untuk memprediksi aliran arus kas dari suatu proyek atau suatu investasi ya. Yang kita tahu bahwa capital budgeting, ini kita flashback sedikit ya, capital budgeting itu adalah penganggaran modal kan. Kalau kita translate itu penganggaran modal. Penganggaran modal di sini tadi kemarin kita bahas adalah modal yang investasi kepada terutama pada aktiva-aktiva tetap ya, atau aktiva-aktiva yang membutuhkan investasi dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu yang cukup lama. Makanya dia dianggarkan khusus ya menggunakan capital budgeting. Nah, investasi tersebut ini tadi ya kan kita tahu bahwa karena dia membutuhkan biaya yang besar, maka perlu kita menghitung kira-kira besaran manfaatnya dari dibandingkan dengan biayanya. Ya, kita menghitung itu. Nah, untuk bisa menghitung apakah lebih besar manfaatnya daripada biayanya, langkah pertama capital budget itu adalah mengukur atau menghitung cash flow-nya, arus kasnya. Arus kas dari proyek tersebut atau dari investasi atas aktiva-aktiva tetap tersebut. Nah, itu ya. Jadi kemarin kalian sudah menghitung arus kasnya, arus kas dari suatu investasi pada capital budgeting atau pada capital expenditure. Ya, pada pengeluaran atau penganggaran modal ya. Nah, hari ini kan kemarin kita udah tahu tuh, kemarin kita udah ngitung semua aliran kas ya, arus cash flow-nya sudah kita hitung, tapi apakah kita bisa membuat keputusan setelah itu? Belum bisa membuat keputusan. Itu kita baru menghitung aliran kas selama perkiraan ya, jadi ya masih perkiraan aliran kas untuk proyek tersebut atau untuk investasi tersebut. Tapi apakah kita bisa membuat keputusan hanya dengan melihat cash flow tersebut? Belum bisa. Ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas teknik-teknik atau beberapa decision kriteria. Jadi ada kriteria-kriteria keputusan untuk memutuskan kira-kira apakah proyek ini atau investasi ini itu diterima atau ditolak. Gitu ya. Jadi hari ini materi kita itu adalah capital budgeting and decision criteria atau teknik-teknik capital budgeting ya. Saya share screen ya. Bentar.